Shalom, Shalom, berjumpa kembali bersama Nathanael dan Elizabeth di Sambal, Sambal, sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita akan lanjutkan belajar kita dari kitab Yohanes 6, yaitu ayatnya yang ke-60. Setelah kemarin kita belajar tentang roti hidup, panjang sekali yang kita sudah pelajari, dan yang kemarin kita tahu, yaitu kita harus makan firman setiap hari, dan kita harus percaya pada firman itu dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makan daging akan menguduskan kita, dan darah itu adalah sumber hidup. Di saat kita terima minum darah itu, maka kita terima darah penebusan dosa, darah penghapusan dosa. Kita terima. Kita lanjutkan hari ini dengan ayat yang ke-60 dan selanjutnya. Apa yang akan kita dapatkan hari ini? Yohanes 6 ayat yang ke-60. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Oke, kita bisa melihat di sini bukan hanya orang Yahudi ternyata yang terkejut dengan perkataan Yesus. Bahkan murid-muridnya dikatakan di sini mereka berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kenapa murid-murid bisa mengatakan perkataan tersebut keras? Karena selama ini Yesus belum pernah mengajar sedemikian. Selama ini Tuhan Yesus mengajar dengan ajaran-ajaran yang cenderung mudah diterima. Tuhan Yesus mengajarkan tentang berbuat baik terhadap sesama, sesuatu hal yang bisa dilihat secara langsung. Akan tetapi yang kita pelajari beberapa hari kemarin, itu mulai menunjukkan siapa Yesus sesungguhnya. Tuhan Yesus ingin mengatakan siapa dirinya, dan itu sulit diterima bahkan oleh murid-muridnya sendiri. Perkataan Yesus tentang roti, darah, daging, roti dari surga yang turun ke dunia, itu sangat-sangat sulit diterima bahkan oleh murid-muridnya, sehingga mereka mengatakan bahwa perkataan ini adalah perkataan yang keras. Kalau kita belajar nanti di surat-surat dari Paulus, ada tertulis ya, ada dikatakan bahwa makanan keras dan makanan lunak. Bayi, orang yang baru lahir baru, itu makan makanan lunak. Mereka akan diajarkan hal-hal yang sifatnya mudah dicerna, langsung diterima, mudah dipahami, tuntunan yang begitu mudah. Akan tetapi semakin dewasa rohani, semakin bertumbuh, maka ia perlu makanan keras. Demikian juga Tuhan Yesus melihat saat, nah ini sangat berhubungan dengan kemarin bagaimana orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Makanan lunak itu ibarat dikasih makan, dikenyangkan secara jasmani. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu ibarat makanan lunak bagi mereka. Orang banyak datang mengikut Yesus karena mereka melihat tanda mujizat, karena mereka merasakan makan roti dan dikenyangkan. Itulah makanan lunak bagi mereka sebetulnya. Akan tetapi saat mereka mendengar pengajaran yang keras, pengajaran yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, maka mereka sulit untuk menerimanya. Orang banyak bersungut-sungut kemudian. Bahkan murid-murid Yesus pun demikian. Mereka menganggap bahwa perkataan Yesus ini keras bagi mereka. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Ya, makin diperjelas lagi oleh Yesus. Dengan sengaja Tuhan Yesus berkata, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Iman yang mau ditanyakan oleh Yesus adalah iman dari murid-murid. Percaya mereka kepada Yesus sebelumnya.
Apakah perkataan-perkataan Yesus tadi mengenai apa yang sudah kita bahas hari-hari yang lalu itu mengguncang mereka, mengguncang kepercayaan mereka. Mereka pun mungkin kemarin-kemarin menganggap Yesus adalah orang biasa, hanya ia diurapi Tuhan, ia mampu melakukan mujizat-mujizat. Saat Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang dari surga turun ke dunia, maka mereka menjadi terguncang imannya. Mereka menjadi ragu. Dan Tuhan Yesus berkata, bila mana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Tuhan Yesus makin mengguncang iman mereka. Saat mereka goyah, Tuhan Yesus malah semakin menegaskan bahwa bagaimana kalau sekarang kamu terguncang, kamu akan melihat aku kembali duduk, kembali ke tempat di mana aku berada sebelumnya. Iman yang goncang karena merasa orang yang di depannya ini bukanlah yang dari surga. Malah mereka mendengar bahwa orang yang di depannya ini akan kembali naik ke surga. Digoncangkan sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Kita lanjutkan. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Oke. Nah, di ayat-ayat berikutnya makin jelas. Sebetulnya kemarin Tuhan Yesus mengajar tentang apa? Di sini Tuhan Yesus mengatakan roh dan daging. Rohlah yang memberi hidup, sedangkan daging sama sekali tidak berguna. Jadi kemarin yang kita bahas mengenai daging, mengenai roti, itu semua adalah hal-hal yang sifatnya rohani. Kita sudah bahas sedikit kemarin bagaimana sebetulnya apa yang Tuhan Yesus maksudkan tentang roti hidup, tentang dagingku, tentang darahku, tentang tubuhku. Semuanya itu adalah hal-hal yang bersifat rohani. Bukanlah sesuatu yang artinya harafiah sebagai dagingnya Yesus atau tubuhnya Yesus gitu ya. Dan dikatakan juga di situ perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sehingga setiap perkataan Yesus yang mereka terima, yang mereka tangkap, itu adalah roh. Itu adalah yang bersifat untuk makanan roh bagi murid-muridnya, bagi orang yang mendengarnya dan yang mau menerimanya. Dan itu akan menjadi hidup bagi mereka yang menerima dan percaya kepadanya. Perkataan Yesus, saya ulangi, perkataan Yesus adalah roh. Perkataan Yesus adalah roh. Perkataan Yesus adalah makanan bagi roh dan hidup. Setelah orang menerima perkataan Yesus di dalam rohnya, maka rohnya pun akan terima hidup saat mereka percaya kepada perkataan-perkataan Yesus. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa ia tahu di antara sekian orang yang mengikutinya, dari sekian orang banyak yang mengikutinya, itu mana yang tidak percaya kepada dia, Yesus tahu. Dan ada satu orang yang Yesus juga tahu bahwa ia akan menyerahkan Yesus. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan bahwa sekian banyak orang mengikutinya, tapi hanya sebagian yang sebetulnya yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Kalau bukan orang yang memang diberikan Bapa kepada Yesus, maka
mereka akan pergi meninggalkan dia. Terbukti dengan apa yang terjadi, yang tertulis di sini. Bukan hanya orang banyak yang meninggalkan Yesus, tapi juga murid-muridnya. Kenapa demikian? Ya, karena Yesus datang membawa kebenaran. Yesus datang membawa ajaran yang baru. Tuhan Yesus datang dengan membawa penggenapan dari apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dinubuatkan di masa yang lalu. Akan tetapi, banyak orang lebih memilih untuk tetap berada di dalam tradisi, lebih memilih untuk berada di dunianya yang lalu. Mereka tidak mau membuka hati. Mereka tidak mau melihat kebenaran terang yang sudah ada di depannya. Kita pernah belajar kemarin di Yohanes 1 bahwa milik kepunyaannya memilih untuk tetap di dalam gelap supaya terang itu tidak menyinari mereka sehingga mereka tidak terlihat kekurangannya. Apa yang kita pelajari dari pembacaan beberapa hari ini? Percaya kepada Yesus itu suatu hal yang perlu untuk kita usahakan. Butuh perjuangan dan terutama kasih karunia Tuhan. Kalau kita adalah yang diberikan kepada Yesus, maka Yesus akan jagai kita supaya kita tidak terpisah darinya, supaya kita tidak terhilang darinya. Adakah kita ataupun kami dan Anda menjadi bagian dari orang yang diberikan kepada Yesus? Kita berdoa supaya kasih karunia Tuhan turun atas kita, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang diserahkan kepada Yesus untuk dijaga, dipelihara, dan diselamatkan dengan iman yang tidak goyah. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, kami membuka hati. Kami mau Tuhan menjadi bagian dari orang yang diserahkan kepada Yesus untuk dijaga dan dipelihara hingga harinya tiba untuk kami terima keselamatan dan hidup yang kekal. Inilah kami Tuhan, buka hati kami kepadamu Tuhan. Terimalah kami ya Bapa, terimalah kami, berikan kami kepada Yesus untuk dijaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami meminta Tuhan, kiranya Engkau saat ini berikan kasih karuniamu kepada setiap saudara-saudara kami yang sudah membuka hatinya dan mau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Mereka mau untuk dijadikan satu bagian dengan Yesus, diserahkan pada Yesus. Terimalah mereka Tuhan, terimalah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Sungguh luar biasa. Kita akan bertemu lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.